Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egi dengan NIM 061012829027 dari program studi pendidikan kimia angkatan tahun 2024 Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan memberitahu apa itu titrasi asam basa. Jadi titrasi asam basa itu adalah metode analis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan cara reaksikannya dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Proses ini dilakukan secara bertahap dengan menambahkan larutan penitrasi atau biasanya dari buret ke dalam larutan yang dititrasi hingga tercapai titik ekivalen, yaitu saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa yang bereaksi. Titrasi ini merupakan contoh reaksi netralisasi, di mana antara asam bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Adapun reaksi netralisasi secara umum yaitu asam plus basa menjadi garam plus air. Contohnya HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Kemudian komponen dalam titrasi asam basa: larutan standar atau dalam buret, larutan dengan konsentrasi yang diketahui. Kemudian larutan yang dititrasi, larutan dengan konsentrasi tidak diketahui. Kemudian indikator digunakan untuk menunjukkan perubahan pH atau titik ekivalen dengan perubahan warna. Kemudian buret, Erlenmeyer, dan statif adalah alat bantu titrasi. Kemudian jenis-jenis titrasi asam basa. Titrasi asam basa dibedakan berdasarkan kekuatan asam dan basa yang bereaksi. Yang pertama, titrasi asam kuat versus basa kuat. Contohnya HCl atau asam kuat dengan NaOH atau basa kuat. Titik ekivalen terjadi di pH sekitar 7. Kemudian indikator bromtimol biru. Kemudian yang kedua, titrasi asam kuat versus basa kuat. Contohnya HCl dengan NH4OH atau basa lemah. Titik ekivalen di pH kurang dari 7 atau sedikit asam. Kemudian indikatornya metil jingga. Kemudian titrasi asam lemah PS versus basa kuat. Contohnya CH3COOH atau asam lemah dengan NaOH. Titik ekivalen di pH lebih dari 7 atau sedikit basa. Kemudian indikator phenolphthalein. Kemudian yang keempat, titrasi asam lemah versus basa lemah. Jarang dilakukan karena perubahan di pH di sekitar titik ekivalen sangat lambat. Kemudian memerlukan pH meter sebagai pengganti indikator warna. Adapun contoh perhitungan titrasi soalnya, diketahui 25 mili larutan HCl dititrasi dengan 0,1 molar NaOH. Volume NaOH yang diperlukan sampai titik ekivalen adalah 30 mili. Hitung konsentrasi HCl-nya. Jadi kita akan menggunakan rumus M1P1 sama dengan M2P2, di mana MHCl dikali 25 sama dengan 0,1 dikali 30. MHCl sama dengan 0,1 kali 30 per 25 sama dengan 0,12 molar. Jadi jawabannya itu 0,12 molar. Baik, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.